Yang menjadi ciri khas YMM ini gerakannya tiga, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Jadi itu sebagai kompetisi dasarnya, kompetensi istilahnya. Ada trilogi, arah gerakannya itu ya tentu di bidang kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan keagamaan. Itu yang pada intinya di sana kan jangan meninggalkan generasi yang lemah gitu. Nah itulah pentingnya pekaderan ini. Di forum Darul Arkom Dasar ini itu materinya materi tentang pendalaman religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Karena kita nggak sia-sia kalau berproses di IMM ini. Ada salah satu 6 penegasan di antara IMM ini. Poin kelima yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu. Jadi maksudnya ilmu amaliyah, amal ilmiah itu adalah kita berilmu lalu kita implementasikan dan kita beramal sesuai dengan ilmu. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatiatul Ulia dalam program On Campus. Baiklah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Pikom IMM di PUTM. Siapa dia? Nah, nanti dia akan memperkenalkan diri dulu aja kali ya biar lebih kenal gitu. Hai, selamat datang di Kaum Podcast. Nah, kita belum kenal nih. Iya kak. Kita kenalan dulu ya. Siap. Ya, sekalian perkenalan ke teman-teman. Ya. Silahkan perkenalan diri dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya selaku Tolabah PUTM angkatan pertama dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM PUTM Umat. Orang mana? Saya asli Mataram, lingkungan dekat. Timbrah Pangasinan Barat. Enaknya manggil apa nih? Panggilannya Panggil Taufik. apa? Panggilnya Mas Taufik atau apa gitu? Ya, Biar enak kita gimana ngobrol. enaknya sudah. Oke deh. Ya, tadi posisinya sebagai pimpinan komisariat Komisariat. di IMM PUTM ya. Nah, boleh jelasin sedikit dulu nggak nih biar karena banyak juga nih teman-teman yang belum tahu apa sih itu IMM. Oh ya. Jadi YMM ini adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu salah satu di antara ortonom yang ada di Muhammadiyah. Mungkin teman-teman Muhammadiyah tuh tahu seperti HW, Tapak Suci, IPM. Nah, YMM ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak di bidang mahasiswanya gitu. Jadi YMM ini juga punya tujuan. Dia tujuannya itu untuk mengusahakan terbentuknya akademisi yang berakhlak mulia demi terwujudnya tujuan Muhammadiyah. Nah, jadi mahasiswa yang berdakwah di ranah mahasiswa. Yang menjadi ciri khas YMM ini gerakannya tiga, religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Jadi itu sebagai kompetisi dasarnya, kompetensi istilahnya. Ada trilogi, arah gerakannya itu ya tentu di bidang kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan keagamaan. Nah itu sekilas tentang IMM gitu. Jadi teman-teman di dalam PTM itu pasti tahu apa itu IMM, kecuali ya mungkin jika kita backgroundnya bukan Muhammadiyah mungkin kita Iya. akan bertanya gitu. Saya juga baru tahu IMM itu setelah masuk Muhammadiyah. Oh ya. Ya. Nah, mungkin ada nih yang berencana mau masuk Muhammadiyah biar tahu gitu kan apa itu IMM. Betul. Karena kita nggak sia-sia kalau berproses di IMM ini. Ada salah satu 6 penegasan di antara IMM ini. Poin kelima yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu. Jadi maksudnya ilmu amaliyah, amal ilmiah itu adalah kita berilmu lalu kita implementasikan dan kita beramal sesuai dengan ilmu. Nah gitu istilahnya. Itu bukan hanya sebatas estetika semata, namun memiliki mana yang dalam bagi teman-teman yang ingin merenunginya gitu. Jadi seperti itu ya. Ya. Ya, terus sejak kapan bergabung dengan IMM? Saya bergabung semenjak pertama masuk di PUTM. Oh, baru masuk PUTM langsung Ya. gabung dengan IMM. Iya betul. Hah. Jadi di PUTM ini kan launchingnya tanggal 20, masih saya catat di sini, tanggal 20 September 2021 launching PUTM. Oh, berarti angkatan pertama di Iya, PUTM. angkatan pertama. Nah, saya keluar dari forum DAD tanggal 30 September gitu. Jadi DAD maksudnya di sini kenapa ada DAD?
DAD ini kan artinya Darul Arkom Dasar, pengkaderan tingkat 1 kalau di JMM. Nanti ada lanjutannya seperti Darul Arkom Madya, Darul Arkom Paripurna, latihan instruktur dasar dan seterusnya gitu. Dan DAD ini sebagai salah satu syarat untuk teman-teman yang mau masuk di PUTM, syarat khusus gitu dia. Berarti kalau yang mau masuk PUTM wajib masuk IMM gitu. Wajib masuk IMM. Fardu ain hukumnya gitu kan. Nggak fardu kifayah lagi gitu. Ya, karena kan kita daftar nih. Setelah kita dapat rekomendasi dari setiap PDM, nah itu kan, rekomendasi di setiap PDM pimpinan daerah Muhammadiyah, misalnya di Lombok Tengah, KLU, Lotim, Bima, Dompu, Mataram, itu ada rekomendasi sebagai syarat juga. Nah, setelah kita lulus secara administrasi, maka ada seleksi lagi, seperti seleksi baca kitab, seleksi hafalan, itu syaratnya 2 juz kan. Pernah akan disampaikan oleh mudir sebelumnya. Iya, sebenarnya udah disampaikan, ternyata seleksinya tuh ketat banget. Iya betul. Makanya kalau mikir-mikir dulu kalau mau masuk kan, istilahnya bahasa Arab tuh ta'zim qabla an ta'zima gitu. Fakir qabla an ta'zima itu. Berpikir sebelum bertindak gitu kan. Karena saya juga pikir-pikir dulu sebelum masuk itu. Karena saya kan lulusan STM ini kan. Saya SMK 3 dulu. Jadi ekstrim, saya jurusan saya pengelasan. Ya kan? Terus tiba-tiba masuk PUTM. Iya, sebelum masuk PUTM itu kan ada Mahatolid dulu. Oh iya. Nah, saya masuk di Mahatolid, belajar kaidah dasar bahasa Arab gitu kan. Ya kita nggak tahu perjalanan hidup ke depan kan. Alhamdulillah sekarang bisa daftar di PUTM. Di balik itu kan kita juga kembali lagi. Ya, nggak lupa juga dengan dari versi yang berbeda. Dari doa-doa orang tua kita juga kan, pengen lihat anaknya seperti ini gitu. Dan juga ada bimbingan salah satu guru yang masih saya ingat sampai sekarang, itu Kiai Catur Al-Wasid. Beliau yang bimbing saya selama 4 tahun sampai sekarang gitu. Sehingga saya masih fokus seperti ini gitu. Ya bisa dipikir sudah Kak, namanya kita STM kan, tahu kehidupan kita di STM kan gitu, didikannya keras gitu. Apalagi jurusan pengelasan, kita main besi gitu, main api. Tiap hari mainnya sama besi ya. Iya, Untung nggak main ya. pukul-pukulan pakai besi. Iya betul. Nah kita balik ya Kak. Jadi DAD itu sebagai syarat khusus untuk teman-teman PUTM. Sewalaupun teman-teman ini lulus di seleksi kitab, seleksi hafalan, seleksi bahasa Arab, tapi kalau tidak menyelesaikan daripada forum DAD ini, maka dia belum dianggap sebagai tolabah PUTM. Begitu. Begitu dia udah Kak. syarat wajib banget. Ya, syarat wajib ya. Beda kalau teman-teman di fakultas lain, misalkan di Fakultas Agama Islam sampai ke barat Fakultas Pertanian. Masih boleh ikut, Ya, boleh enggak ikut, juga boleh boleh. enggak gitu ya. Karena kan tergantung kenyamanan kita dalam berproses. Nggak ada organisasi yang buruk kan. Setiap organisasi itu tujuannya pasti untuk memanusiakan manusia gitu. Iya, benar-benar. Kalau kita kan karena kita ini sebagai syarat wajib, ya tentu harus mengikuti DAD ini. Tapi ada historis di balik kenapa wajib DAD ini. Kenapa? Nah, itu historisnya dulu. Pertama itu dulu waktu itu ada Korkomnya Bang Widodo. Korkom ini koordinator komisariat yang ngatur di Universitas Muhammadiyah ini. Yang di universitas. Ya, yang ngatur komisariat semua gitu, yang mengkoordinir. Kan komisariat kan dari PUTM sampai pertanian. Ya. Setiap fakultas itu punya komisariat. Nah, yang mengkoordinir itu adalah Korkom. Korkom ini perpanjang tanganan dari cabang Mataram. Nah, dulu ketua Korkomnya itu adalah Bang Widodo. Beliau dari Fakultas Pertanian. Dan sekarang menjabat sebagai ketua cabang IMM Kota Mataram beliau. Masya Allah, naik pangkat. Iya, naik pangkat. Masya Allah, jam terbangnya beliau. Nah, beliau bercerita kepada saya bahwa kenapa DAD itu wajib di PUTM. Karena dulu ada salah satu pendaftar, itu dia mau masuk ke UKP lain, ke organisasi lain. Janganlah sebut organisasi itu kan. Yang penting organisasi Ya, lain. organisasi lain. Namun, mudir kan resah gitu. Masa iya kader Muhammadiyah mau masuk ke OKP lain, kan nggak nyambung, kan nggak balance gitu kan. Takutnya nanti kan beda ideologinya gitu. Nah, makanya itu konsultasi lah, komunikasi beliau mudir ini ke Korkom Bang Widodo. Bagaimana ini ada calon tolabah mau masuk ke OKP lain. Nah, beliau tuh bilang, Bang Widodo tuh langsung bilang, diadakan semua Ustaz. Nah, gitu ceritanya. Maka jadi syarat wajib ya gitu. Karena kita kan regenerasi kader-kader tarjih gitu kan. Masa iya kita mau jadi kader tarjih di organisasi lain? Nah, gitu. Apalagi nyari ilmunya di Muhammadiyah. Iya gitu. Jadi kan seolah-olah kita lupa gitu kan terhadap siapa yang membesarkan kita gitu. Nah, kalau kita berbicara pengkaderan, saya teringat salah satu buku yang saya baca, yaitu judulnya
genealogi kaum merah. Nah di sana itu yang mengarang ya tokoh-tokoh kita di IMM. Gitu. Genealogi kaum merah ini isinya tentang pengkaderan. Jadi kenapa Muhammadiyah ini eksis sampai sekarang? Karena itu tidak melupakan daripada pengkaderan itu tadi. Karena Jadi terus ya, terus menerus ada Iya. generasi. Benar, itu maksudnya. Jadi pengkaderan ini kan sebagai estafet kepemimpinan selanjutnya itu. Makanya penting pengkaderan. Banyak loh komunitas paguyuban mati suri hanya karena Iya. tidak ada pengkaderan begitu kan. Mati suri. Iya, bisa dikatakan mati suri gitu. Karena ini juga terinspirasi dari Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yaitu yang pada intinya di sana kan jangan meninggalkan generasi yang lemah gitu. Nah, itulah pentingnya pengkaderan ini. Di forum Darul Arqam Dasar ini itu materinya materi tentang pendalaman religiusitas, intelektualitas dan humanitas. Materi-materinya itu enggak jauh dari sana. Entah itu al-Islam kemuhamadiyahan, nanti intelektual tentang kemahasiswaan. Nah, itulah pentingnya kita untuk masuk sebagai peserta di Darul Arqam Dasar ini. Karena kita kan di timur ini basicnya agama kan. Fakultas Agama Islam, PUTM, itu kan basicnya agama semua. Iya. Gitu. Terkenal lah kita di teman-teman barat ini dengan basic agama kita gitu. Tapi PUTM ini fokusnya di tarjihnya gitu. Tarjih ini kan sebagai rujukan ibadah bagi warga Muhammadiyah, yaitu kan ada himpunan putusan tarjih. Nah, inilah yang disiapkan generasinya begitu. Dan kita bagaimana mungkin besok akan mengurus organisasi Muhammadiyah yang besar ini kalau tidak mulai sekarang kita belajar berproses di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begitu mungkin. Nah, kan IMM ini diwajibkan ya di PUTM, tapi Ya. nggak terpaksa kan masuk IMM. Ya bisa dibilang terpaksa gitu kan. Karena kita kan setahunya dulu waktu di Muhammad Khalid itu nggak ada kayak gini kan. Iya. Langsung masuk sudah belajar bahasa Arab, ada bahasa Arab, penayadek segala macam gitu kan. Tapi setelah masuk PUTM ini ya diwajibkan DAD. Tapi saya merasakan kenyamanan pasca DAD. Oh, Nah, di sana saya merasakan kenyamanan setelah dekat duduk dengan senior gitu kan. baru tahu terus Ya, ternyata baru tahu IMM ya. seperti apa. Iya. Karena kan kembali lagi ke tri kompetensi dasar tadi. Mm-mm. Itu kan tentang religiusitas, intelektualitas, humanitas itu kan. Jadi ada kader persyarikatan yang disiapkan, ada kader bangsa, kader negara gitu maksudnya. Kalau kita yang di IMM ini kan kader persyarikatan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di organisasi Muhammadiyah ini. Gitu. Merasa terpaksa tapi sekarang jadi Cinta gitu. jadi pemimpinnya pula. Iya, jadi ketua sekarang. Nah, itu dipilih langsung gimana? Ya musyawarah Musyawarah. kalau di IMM ini kan ada musyawarah komisariat namanya. Gitu deh. Nah, ini kan tadi katanya kayak kita nih di bagian timur nih, backgroundnya Agama. keislaman, agama Islam. Kok nggak gabung gitu sama IMM-nya Pak I? Oh ya ada IMM di PAI ya. Mm-mm. Karena kita ini komisariat khusus. Kalau di PAI ini kan, PAI itu kan ada 4 jurusan. Iya. PGMI, PBA, KPI. XR, KPI. Berarti kan pembahasan atau riset daripada pengembangan keilmuannya kan beda-beda nanti. Oh, Nah, kalau di PUTM ini dia fokusnya di tarjihnya, kajian kitabnya. biar khusus gitu Iya, ya. jadi khusus deh. Tanpa dikhususkan emang dia sudah khusus. Gitu kan. Memang gitu deh. Walaupun kita sama-sama Fakultas Agama Islam gitu. Kan nanti ujung-ujungnya juga kan setelah kita 3 tahun di Mahat ini, kita lanjut 1 tahun di KPI karena terintegrasi dengan KPI. Sebenarnya 2, terintegrasi dengan PBA juga. Tapi karena arahan dari mudir bahwa di Mahat Ali PUTM ini kita sudah mengkaji berbagai macam ilmu kitab tentang bahasa Arab. Jadi sekarang kita belajar bagaimana cara mengkomunikasikannya gitu sehingga terintegrasi dengan KPI. Begitu. Ya, mudakwah juga kan. Iya kan Ya, dakwah KPI juga kan ilmu ke dakwah, dakwah juga. komunikasi dakwahnya kan ada. Terus bagaimana nih kehadiran PUTM di IMM itu membawa dampak apa sih? Ya. Kalau kehadiran PUTM ke IMM ini tentu kan seperti yang kita ketahui PUTM ini adalah pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Ini kan mahatnya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang harus kita jadi pertanyaan fundamental itu kehadiran kader-kader IMM yang ada di PUTM apa manfaatnya ke IMM itu sendiri, gitu kan? Kalau kita bicara PUTM itu kan hanya sebatas nama. Iya. Kita bukan bicara kadernya, gitu kan? Itu bukan bicara tolabahnya.
Jadi sebenarnya apa manfaat teman-teman kader-kader IMM yang ada di PUTM di IMM itu sendiri, tentu akan membawa dampak daripada keislamannya gitu. Ya namanya kita belajar ilmu agama ini kan tentu harus kita sampaikan sedikit tidak apa yang kita ketahui, baligun walau ayah. Nah IMM ini adalah, bagi saya itu adalah wadah untuk kita berdakwah, kita mewarnai, dan jangan juga kita tidak mau diwarnai, mau tidak mau kita juga harus diwarnai, karena kita kurang dari pemahaman organisasi kita itu teman-teman PUTM, karena kajiannya kan fokus ngaji terus teman-teman di PUTM nih, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi ngaji terus gitu. Kajian kitabnya itu nggak putus-putus teman-teman. Jadi kan, tapi pemahaman tentang kemuhammadiyahan atau QM memang perlu kita dalami lagi, karena background kita kan juga kebanyakan bukan dari Muhammadiyah tulen gitu kan, maka perlu untuk belajar daripada follow up kemuhammadiyahan dan QM. Jadi teman-teman yang di PUTM ini dia basicnya itu al-Islam, mendakwahkan tentang Islam itu apa ke teman-teman yang ada di IMM, karena kader-kader IMM sekarang kan ya khususnya semua kita generasi muda ini kebanyakan jauh dari agama gitu. Bisa kita sebut masih adanya penjajahan westernisasi, pembaratan. Nah pembaratan ini kan salah satu program 3G itu tadi, God Glory Gospel itu kan yang disebut dengan program asosiasi untuk mensukseskannya. Asosiasi ini bagaimana kultur barat itu menjadi bagian dari kultur kita gitu. Sekarang tanpa sadar kan kita teman-teman generasi Islam ini kan secara nggak sadar iya, kita ngikutin gitu. Iya ngikutin. Nah itu juga sebagai PR kita di PUTM untuk bagaimana mendakwahkan teman-teman ini, karena kan namanya orang baru berproses kan, asimilasi istilahnya kan, masih berproses teman-teman yang ada daftar atau masih kader awal lah teman-temannya. Nah itu fungsi kita sebagai yang senior itu untuk berdakwah di sana, walaupun kita bukan senior di PUTM, setidaknya kita tahu ilmu-ilmu agamanya itu kita dakwahkan di sana. Nanti senior-senior kita yang ya di IMM mengajarkan kita cara bagaimana berorganisasi, kan Saling ada bertukar, kick and saling give-nya gitu menguntungkan. ya. Saling bertukar. Mau tidak mau ya harus kita terima gitu, karena emang sudah kewajiban kita juga gitu. Kita nggak ada yang istilahnya superior, nggak ada inferior gitu, nggak ada yang merasa tinggi, nggak ada yang merasa rendah. Kita sama-sama belajar sama senior. Senior juga ada yang belajar sama kita. Nggak ada senior itu bagusnya ya ini kader-kader senior kita itu nggak ada yang merasa superior gitu di adik-adiknya. Nggak Jika dia nggak, merasa, saya iya senior betul. loh, gitu. Itu yang buat saya masya Allah gitu kader-kader ini. Oh, itu yang buat betah betul. Iya, betul. Awalnya terpaksa jadi Cinta. ya, jadi Memang kalau kita terlalu benci gitu sudah. benci jadinya benar-benar cinta. Cinta gitu. ya. Sampai sekarang saya berproses di IMM, sampai saya itu ikut pengkaderan kedua juga. Kemarin saya keluar dari forum pengkaderan DAM sama Hadid Darul Arqamadiyah. Jadi kalau Darul Arqamadiyah ini dia sudah bisa jadi pendamping instruktur yang mengkader adik-adik selanjutnya. Gitu ya. Kemarin awalnya Didi Adi, sekarang yang jadi DAM sekarang. Besok lanjut lagi lead latihan instruktur dasar. Memang kalau saya masih teringat pesan salah satu instruktur waktu DAD di PUTM, Bang Widodo lagi saya sebut. Nah, beliau ini sangat berperan bagi saya gitu. Ya, beliau bilang kalau berorganisasi jangan setengah-setengah, harus sekali-sekali basah. Nah, itu saya ingat sampai sekarang. Makanya saya nggak mau. setengah-setengah juga setengah ilmu. Iya, saya harus selesaikan pengkaderan begitu. Biar nanti manfaatnya lebih kan. Terus untuk di PUTM sendiri kegiatan IMM-nya itu apa? Yang nggak jauh dari tujuan IMM itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang kegiatan, saya kembalikan lagi ke buku genealogi kaum merah itu. Ada istilahnya di sana itu follow up. Nah follow up dan upgrading ini penting ini. Yang paling penting itu adalah sebenarnya pengkaderan. Jadi kalau nggak ada pengkaderan ya tentu kita nggak ada generasi gitu, untuk melanjutkan kepemimpinan ini. Mati suri. Mati suri dia nanti komisariat ini kan. Karena saya dulu setelah dipilih sebagai ketua komisariat itu saya sakit 3 hari. Kenapa? Iya karena nggak tahu mau dibawa kemana. Kaget. Iya. Angkatan pertama terus jadi ketua gitu kan. Bisa dibayangkan sudah. Baru masuk udah jadi ketua. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu saya pernah jadi ketua juga, pernah ketua di Ramus STM, Remaja Musala STM. Kan dulu. Berarti udah ada pengalaman lah jadi iya, ketua ya. Pernah Tapi jadi. nggak kaget-kaget amat. Enggak sih. Cuma kan saya belum paham aja arah geraknya itu mau kemana Iya, gitu. karena organisasinya baru masuk. Iya, baru masuk di gitu. IMM. Masuk di IMM.
Makanya itu apa tadi pertanyaan Kak? Saya jadi lupa. Programnya di Oh, sana. programnya itu. Program kerjanya apa aja? Programnya itu tadi kan kita kembali ke buku Genealogi Kaum Merah. Di sana ada upgrading. Upgrading ini dia ke kepemimpinan, kepengurusannya gitu. Untuk memahami apa fungsi daripada setiap tupoksi mereka. Misalnya seperti ketuanya apa fungsinya, sekretarisnya apa, bendahara apa. Karena nanti ada BPH-nya lagi kan. Pada pengurus harian seperti kabidor, kabid organisasi, kabider, kabid kaderisasi, dan juga kabid riset pengembangan keilmuan, kabid tablik dan kajian keislaman, kabid SPM, banyak di sana kan. Jadi penting untuk mengadakan kegiatan upgrading gitu. Untuk lebih memahami apa Sekali tupoksi. berapa bulan atau berapa tahun? Biasanya kita kajian itu seminggu sekali. Dan tergantung juga karena kan di PUTM ini kompleks juga kuliahnya. Gitu. Jadi untuk membuat kegiatan itu terkadang mikir-mikir dulu kita. Emang di PUTM dari hari apa sampai hari apa gitu? Dari hari Senin sampai hari Jumat full ya. Kan Sabtu Minggu kosong. Sabtu Ahad kosong, tapi namanya anak muda kan butuh refreshing juga gitu kan. Iya. bener. Makanya dulu pernah saya buat kegiatan di pantai kayak rihlah gitu kan. Rihlah sekaligus follow up gitu. Biar enak mereka sejuk diskusinya gitu. Sabtu Minggu itu biar hari slow. Iya, di santai Hari diskusi istirahat. ngobrol lah santai. Kalau follow up ini untuk menambah pemahaman tentang kader-kader baru. Jelas seperti pemahaman ke-IMM-nya, pemahaman Tahun ke-Muhammadiyahnya. berarti ada kader baru. Ya tergantung dari penerimaan mahasiswa di PUTM gitu. Kalau misalnya tahun besok nggak ada penerimaan, ya kosong kader kita. Mau tidak mau adik-adik ini harus kita didik untuk menjadi pemimpin selanjutnya gitu. Atau enggak kita mau lanjut 2 periode kan. Tapi saya rasa kalau saya lanjut 2 periode berarti saya gagal di periode ini gitu. Dan saya sudah alhamdulillah saya juga sudah siapkan siapa yang akan menjadi kepemimpinan selanjutnya. Kok merasa gagal gitu? Bukankah kalau 2 periode oh berarti pemimpinan yang tahun pertama bagus jadi dilanjutkan 2 periode tapi kok merasa gagal? Ya karena saya kan bacanya buku Genealogi Kaum Merah. Jadi di buku Genealogi Kaum Merah ini mengatakan bahwa ketika kita hanya memimpin itu sampai 2 kali, berarti di pemimpin pertama itu kita tidak bisa mencetak atau mendidik daripada generasi kita. Makanya itu dianggap gagal. Itu kan yang buku itu. Kan pemimpin maunya tuh lanjut periode ini malah. Iya. Tapi kalau bagi saya itu kita gagal berarti kita belum menyelesaikan persoalan yang ada di kepemimpinan kita. Sehingga kita harus dipaksakan untuk memimpin lagi untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan sebelumnya. Iya. Benar juga sih, benar-benar. Tapi ternyata kita kan mikirnya kayak oh berarti kita Bagus ini ya. udah berhasil, udah bagus nih yang periode pertama, berarti lanjut periode kedua biar lebih bagus lagi. Iya. Tapi udah Kembali. dipersiapkan ya. Ya alhamdulillah sudah kita persiapkan. Terus program yang lain apa juga? Ada program misalkan kan teman-teman butuh refreshing, selain itu ada main futsal teman-teman. Itu sebagai kegiatan kabit olahraganya. Main futsal silaturahmi antar senior dan junior. So, walaupun di asrama mereka sering ketemu kan, tapi maksudnya itu ketemu fisiknya belum kan. Main bola gitu, main futsal maksudnya. Jadi ada fisiknya gitu. Ya olahraga sudah teman-teman. Karena kan intinya nggak jauh dari agama kalau teman-teman PUTM melakukan segala sesuatu itu dikaitkan dengan hadis, dikaitkan dengan dalil, itu Sesuai, jadi ciri sesuai khasnya itu. Nanti kan dikaitkan dengan kita harus berolahraga dalam hadis Bukhari Muslim seperti itu kan. Generasi penerus Mahat Khalid dulu ya. Iya. Kalau Muhammad Khalid itu kan fokusnya ke ini nanti Timur Tengah. Ya. Saya masih ingat pesan-pesan Ustadz dulu, Ustadz Muzaki. Mungkin beliau masih ngajar di sini, Bang. Ustadz Muzaki di PAI. Beliau itu kan mengarahkan kita ke Libya. Libya kan ada di Surabaya, ada Jakarta juga. Libya itu kan bagian dari ini. Apa cabang dari Imam Ibnu Saud, Jamiah Imam Ibnu Saud yang di Mesir sana kan. Gitu. Ya itu ya Kak, sekilas tentang IMM ini, programnya. Dan kita juga masih merancang nih Kak. Karena di PUTM ini kan teman-teman ini kan kebanyakan seperti yang saya bilang tadi fokusnya di kajian kitab. Jadi untuk membaca buku-buku umum itu kurang. Nah, kita mau menggalakkan budaya literasi gitu. Karena kan di agama Islam itu sendiri kan kita nggak dilarang dalam membudayakan literasi ini. Iya. Iqra itu kan bacalah itu kan umum artinya itu. Bukan baca Quran saja gitu kan. Bukan berarti Perlu kita juga ilmu-ilmu yang lain itu perlu juga. Iya. Karena ya di mahasiswa ini Kak kebanyakan yang sering kita dengar itu
tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Iya. Socrates, Plato itu kan sudah nggak asing nih teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman PUTM, siapa sih ini gitu? Asing. Iya. Karena kan yang ditahu itu Apalagi ulama-ulama. rata-rata kayaknya yang kalau dilihat dari persyaratan masuknya kayaknya rata-rata mahasiswa PUTM itu lulusan pondok. Banyak kan pondok semua Kak, benar. Jadi jiwa organisasi itu kurang. Makanya untuk membentuk menjadi kader militan itu ya tergantung bagaimana kepengurusan itu. Siapa yang memimpin tuh. Makanya saya kan ketemu dengan senior-senior, konsultasi dengan sesama Pikom. Nah, dari sanalah saya tahu bagaimana cara membawa komisariat ini. Karena kalau saya diam terus di asrama, kan saya dekat kan di sini rumahnya kan. Oh, berarti nggak tinggal di asrama? Dulu tinggal tahun pertama. Saya tinggal di asrama, tapi karena Nggak diwajibkan tinggal di asrama? diwajibkan sebenarnya, tapi nggak tahu mudir ini saya dikasih pula gitu karena dekat, yang penting kuliah gitu kata mudir. Kalau nggak kuliah kan bisa di DO kita nanti, karena kan kita nggak bersyukur dengan dikasih beasiswa. Iya, benar-benar. Balik lagi tadi kan tentang komisariat itu tadi Kak. Jadi memang harus kita sebagai ketua ini harus banyak-banyak relasi. Kalau kita diam di asrama dulu waktu saya pertama kali masuk, ya mungkin akan keruh gitu. Nggak tahu mau dibawa kemana komisariat ini. Aku benar, mati suri itu tadi. Iya, itu kan kata Diwan Imam Syafi'i itu kan. Pergilah mengembara dari tempatmu kan. Temukan teman-teman yang baru, maka akan menemukan ilmu yang baru juga gitu. Kalau kita diam terus, ya keruh dan kotor. Maksud itu pemikiran kita nih nggak berkembang gitu. Cuman itu aja berarti. Iya. Ya nggak apa-apa kalau cuman itu aja, kalau hanya sekedar ilmu agama kan fardu ain kan. Memang masya Allah gitu. Tapi untuk menghadapi keadaan yang sekarang ini, teman-teman banyak baca buku umum, terus kita kalau kekurangan referensi, terus mereka akan terus tersesat itu kan. Karena banyak kan buku-buku yang jika kita nggak ada nilai-nilai Islamnya itu kan bisa rusak juga kan pemikiran kita nih sebagai generasi cendekiawan Islam ini gitu. Perlu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ya sebagai perbandingan, dan kita juga punya argumentasi nanti. Oh ini salahnya di sini. Dalam kalau kita kaitkan dengan dalilnya ini yang mengatakan ini salah, bisa kita korelasikan gitu. Nah itu makanya kita mau galakkan nanti ke depan untuk kepengurusan selanjutnya. Karena kan saya lagi bentar mau selesai nih pengurusan. Jabatannya udah mau habis. Iya. Untuk buat kegiatan ini. Desember ini selesai pengurusan. Oh, berarti tinggal berapa bulan ya? Tinggal beberapa bulan. Udah berapa tahun nih? Setahun, 2 tahun? Udah mau setahun, udah setahun. Udah setahun lebih. Nah, selama jadi pemimpin setahun ini pernah ikutin kegiatan di luar nggak? Sering kan Apa aja? kegiatan teman-teman pembukaan DAD, pelantikan. Berarti nggak hanya fokus di PUTM ya? Enggak, kalau saya tuh orangnya nggak bisa diem, No. harus mengembara. Gitu. Harus keluar ya saya orangnya tuh. Kak. Karena saya kalau diam itu ya bisa kita tafakur, tapi lebih asik tafakur ketika berdiskusi. Maksudnya tafakur itu kan berpikir kan, kita berpikir, rumahnya tafakkarun kan, bagi orang-orang yang berpikir. Jadinya bisa bertukar pikiran juga kan? Iya, agak benar. Walaupun kita al-Islamnya sudah mumpuni lah teman-teman di PUTM ini, nggak bisa diragukan lagi kalau masalah Islam, karena anak pondok semua kan. Iya, terus. Kalau saya mungkin diragukan karena saya STM. Tapi kan pernah bermahat dulu. Iya, benar cuma. Saya mondoknya di independen dulu kak. 4 tahun saya mondok. Oh, pernah mondok. Iya, tapi independen, nggak berbaur sama pemerintah. Yang saya sebutkan tadi guru saya itu, Kiai Catur Al-Wasid. Beliau berpesan jangan pulang sebelum sukses gitu. Masya Allah. Sukseskan dulu baru pulang gitu. Tapi saya sering pulang. Tapi tiap hari pulang ke Bali. Jadi dia serah. Saya tuh kangen sama beliau, makanya saya pulang sama guru saya ini. Ya bisa Dekat rumah ya? dekat rumah aja pondoknya itu, independen. Bisa dikatakan minaz zulumati ilan nur, merubah jalan kegelapan untuk terang benderang itu. Pembimbing saya gitu. Penerang seperti cahaya ini itu kak, menunjukkan kita jalan hidup ini. Makanya saya terus fokus walaupun di Muhammadiyah. Ya mau tidak mau kita harus tetap itu kak, dimanapun kita berada, bukan berarti kita fanatisme terhadap organisasi gitu. Karena ini kan organisasi ini instrumen dakwah, bukan hak mutlak kebenaran. Maka kita harus openis, itu kata guru saya, harus kita openis, terbuka dengan semua organisasi, tapi tetap satu gitu. Kita sebagai kader Muhammadiyah ya kader Muhammadiyah, tapi jangan fanatik terhadap Muhammadiyah gitu. Kayak gitu pesan beliau. Saya mau tahu bagaimana sih posisi PUTM itu di Universitas Muhammadiyah Mataram kan
PUTM juga di bawah naungan Muhammadiyah kan, Ya. di umat gitu. Posisi PUTM posisi PUTM, maksudnya posisi IMM PUTM di umat itu seperti apa? Kalau IMM PUTM di umat ini posisinya itu sama sebenarnya seperti teman-teman komisariat lain, sesama komisariat. Tapi kan yang menjadi ciri khas itu kan beda-beda. Misalnya Fakultas Berarti tetap Pertanian. disamakan ya? Ya, tetap. Cuma DAD-nya khusus karena nanti materinya itu beda-beda kan. Ada tradisi di komisariat ini kalau pengkaderan DAD itu bisa titip kader. Misalkan pengkaderan di PAI, teman-teman hukum nitip kadernya bisa. Kaderan gitu, saling bagi lah gitu kan. Tapi kalau di PUTM itu nggak bisa Kak. Oh, Ya, jadi karena kajiannya khusus gitu. Materi-materinya khusus gitu. Nah, itu kalau secara ADART, secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, semuanya sama. Cuma yang menjadi ciri khasnya itu kan religinya lebih tinggi teman-teman PUTM ini gitu. Cuma kan posisikan sama, intelektualnya tetap sama ya. ya tetap sama. Masih satu dengan Muhammadiyah. Karena satu kan sama-sama kampus kan. Dan juga banyak kegiatan kalau di PUTM itu sendiri kan. Ada Mubalik Hijrahnya pernah disampaikan sama Hadid kan. Nah itu nggak boleh kita nggak bawa IMM ini maksudnya. Karena ini identitas kita juga sebagai mahasiswa. Kita sebagai tolabah sekaligus sebagai kader IMM PUTM. Ketika saya Mubalik Hijrah itu saya bawa jas ini. Ya gitu kan supaya ditahu di IMM itu ada kader dakwahnya juga gitu. Nggak hanya sekedar demo gitu kan. Ya, biasanya orang ke organisasi mahasiswa nih bisanya demo terus gitu. Ada kok yang bisa ngaji gitu Mas. Seperti teman-teman PUTM, PAI gitu. Saya nggak lepas dari PAI. Masing-masing organisasi itu punya tujuan sendiri ya. Iya Kak, benar. Berarti kalau di IMM di PUTM sendiri itu nanti Dakwah benar. Terus harapan ke depan nih untuk PUTM itu apa? Untuk IMM di PUTM itu apa? Harapannya itu ya kita benar-benar berharap bahwa akan ada kader-kader yang loyalitas militan terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, khususnya di komisariat PUTM. Bukan hanya sekedar fokus di kuliahnya saja. Bukan berarti kita melupakan kuliah gitu. Karena kan kita belajar juga fikih prioritas karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita harus memprioritaskan mana yang lebih prioritas gitu. Kuliah dan organisasi. Karena organisasi ini wajib. Masa iya akan kita tinggalkan dengan fokus kuliah kita. Sedangkan waktu itu kan 1 pekan. Maka harapan saya nanti ke depannya kader-kader selanjutnya ini bisa menimbang daripada kegiatannya. Gitu. Jadi lebih paham lah dari keadaan mereka di PUTM ini sebagai kader di IMM gitu. Mungkin gitu Kak. Oke, mungkin yang terakhir nih ada pesan yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman gitu? Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman PUTM atau sesama IMM lainnya? Oh ya. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu apapun tupoksi kita, apapun profesi kita, kalau kita kembali ke nilai-nilai Islam, maka kita akan bermanfaat sesuai dengan bidang masing-masing yang kita tekuni. Yang pernah kita tahu juga bahwa khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi maknanya itu adalah kita bermanfaat sesuai dengan bidang kita. Nggak harus kita semua ini sebagai menjadi ustadz gitu. Tapi kita harus paham agama kita. Karena paham agama ini kan fardu ain, gitu. Bukan fardu kifayah. Gitu. Mungkin itu nasihat saya Kak. Iya, terima kasih banyak udah berbagi ilmu nih tentang IMM di PUTM ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga di episode-episode berikutnya bisa berbagi lagi nih. Siap. Mungkin nanti kalau ada kegiatan lagi di IMM bisa lagi nih cerita-cerita lagi di sini. Oh iya betul. Cerita-cerita lagi. Baiklah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang PUTM dan juga tentang IMM ya. Saya Naula Fatihatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.